warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi untuk mata kuliah peranggaran perusahaan. Nah, dalam mata kuliah peranggaran perusahaan, ini terdiri atas beberapa materi pembelajaran. Yang pertama mengenai anggaran sebagai peralatan manajemen. Lalu ada struktur organisasi dan peranggaran biaya, anggaran penjualan dan teknik dalam forecast penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran pengeluaran modal, anggaran semi variabel, anggaran piutang, dan anggaran kas. Nah, sekarang kita bisa masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini apa sih itu yang dimaksud dengan anggaran? Nah, anggaran di sini adalah suatu perencanaan perinci dalam bentuk kuantitatif yang menunjukkan bagaimana sumber daya diperoleh dan digunakan dalam suatu periode tertentu. Nah, rencana ini itu dinyatakan dalam bentuk unit moneter, makanya seringkali disebut sebagai rencana keuangan. Itu yang dimaksud dengan anggaran. Nah, kegunaan dari anggaran itu apa sih? Nah, di sini ada beberapa kegunaan dari anggaran, yaitu yang pertama adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, lalu sebagai alat pengawasan kerja, pengkoordinasian kerja, dan juga sebagai alat untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan. Itu tadi beberapa kegunaan dari anggaran. Lalu di sini juga ada tujuan dari anggaran. Tujuan dari anggaran yaitu yang pertama adalah untuk menyediakan rencana perinci mengenai aktivitas dan untuk menyatakan sasaran perusahaan secara lebih jelas dan lebih formal, serta untuk menyediakan alat ukur dan mengendalikan kinerja baik individu maupun kelompok. Itu tadi beberapa tujuan dari anggaran. Lalu di anggaran ini juga ada jenis-jenisnya. Nah, dari jenis-jenis ini yang pertama yaitu berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunan. Di sini berdasarkan ruang lingkup itu dibagi dua, ada parsial dan ada komprehensif. Kalau di parsial ini anggarannya itu ruang lingkupnya sangat terbatas. Kalau di komprehensif, anggaran yang ruang lingkupnya secara lebih menyeluruh. Ya, itu tadi berdasarkan ruang lingkup. Nah, yang kedua adalah berdasarkan fleksibilitas. Di sini ada anggaran tetap dan anggaran kontinu. Nah, kalau anggaran tetap, itu adalah anggaran yang disusun untuk periode tertentu dengan volume yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau anggaran kontinu, anggaran yang disusun berdasarkan volume tertentu dan secara periodik dilakukan penilaian kembali. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan periode waktu. Nah, periode waktu di sini terbagi hanya dua, yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Itu tadi sekilas mengenai apa sih itu anggaran, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Anggaran penjualan dan forecast penjualan. Nah, di sini definisi dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu apa sih? Gitu kan? Kita pasti suka bertanya-tanya. Tadi kita udah tahu anggaran. Sekarang anggaran penjualan itu apa sih? Anggaran ini biasanya pertama kali dibuat oleh perusahaan dan yang berisi tentang jenis-jenis produk, volume produk, terus waktu penjualan dan harga per unit produk yang akan dijual, gitu ya. Nah, tujuan utama dari anggaran penjualan itu apa sih sebenarnya? Yaitu untuk memperoleh keuntungan dengan menjual barang atau jasa dengan harga yang tinggi dari harga pokoknya. Gitu ya. Nah, di anggaran penjualan ini ada konsepnya juga. Konsepnya itu adalah menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, dan menyusun forecast penjualan. Dalam anggaran penjualan di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, luas pasar.
kemampuan pasar atau peluang dari pasar, kemampuan finansial, sifat dari konsumen tersebut, lalu tenaga kerja atau SDM-nya. Tadi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi dari anggaran penjualan. Nah, sekarang kita masuk forecast penjualan. Kita harus tahu dulu apa sih itu forecasting. Nah, forecasting itu adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa yang akan datang, di mana pengukurannya itu dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif itu biasanya dengan statistik atau matematik, dan kualitatif itu judgment atau pendapat. Nah, kalau forecast penjualan itu sendiri itu adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Ya, ini tadi mengenai forecast penjualan. Nah, dalam forecast penjualan ini kita ada menggunakan metode trend moment. Nah, metode trend moment ini adalah metode analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, nantinya dalam mencari koefisien A dan B-nya menggunakan persamaan. Persamaan yang pertama, sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Nah, persamaan yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Ini adalah persamaan dalam mencari koefisien A dan B menggunakan metode trend moment. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya nih. Di sini saya masukkan satu contoh kasus. Di sini ada tabel. Tabel di sini terdiri dari 5 kolom, tapi nanti untuk soalnya yaitu hanya terdiri dari 3 kolom. Ya, yang pertama yaitu kolom pertama skala waktu atau quarter. Ada Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Q5 ini nanti akan kita cari. Nah, di sini ada penjualan atau diwakilkan dengan koefisien Y. Lalu ada koefisien X di sini. Nah, untuk Q1 itu penjualannya sebanyak 8.500 unit, Q2 9.000 unit, Q3 9.500 unit, dan Q4 10.000 unit. Ya. Nah, dari tabel di sini yang kita harus cari terlebih dahulu adalah X kuadrat dan XY. Gitu ya. Jadi kita harus menentukan dulu berapa X kuadratnya dan berapa XY-nya. Bagaimana nih cara menentukannya? Jadi kita bisa menambahkan kolom di sampingnya. Lalu di sini untuk X kuadrat didapat dari mana? Untuk koefisien X-nya kita kuadratkan, 0 dikuadratkan maka hasilnya 0. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan berarti 4, 3 kuadrat berarti 9. Lalu bisa kita jumlah mendapatkan hasil 14. Ini untuk sigmanya ya. Untuk sigma yang Y itu sebesar 37.000 unit, sigma X-nya 6, dan sigma X kuadratnya itu 14. Lalu kita mencari untuk koefisien yang XY-nya. Dari mana ini? Dari kolom X dikalikan dengan kolom Y, yaitu penjualannya. 0 dikalikan 8.500, maka hasilnya 0. 1 dikalikan 9.000, 9.000. 2 dikalikan 9.500, 19.000. 3 dikalikan 10.000, maka 30.000. Ini kita sudah mendapatkan XY-nya nih untuk masing-masing skala waktu. Ya, maka lalu kita jumlahkan mendapatkan sigmanya. Maka sigma XY yaitu sebesar 58.000. Nah, setelah ini apa nih yang kita lakukan? Setelah ini yaitu adalah menyelesaikannya melalui metode eliminasi. Pastinya udah nggak asing lagi dengan metode eliminasi ya. Nah, caranya kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari koefisien A dan B, persamaan 1 dan 2. Seperti yang di atas tadi. Nah, persamaan yang pertama, sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Sigma Y di sini itu adalah jumlah dari koefisien Y, yaitu 37.000. Itu sigma Y. Ya, maka kita buat di situ sigma Y, lalu N dikalikan A tambah B kali sigma X. Ini dia. Kita masukkan ke persamaan yang
Pertama, 37.000 untuk sigma Y-nya sama dengan 4A. N-nya ini dari mana? N-nya ini adalah banyaknya kuarter atau skala waktu, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 4A. Kita masukkan di sini 4A ditambah B. B-nya apa di sini tadi rumusnya? B-nya itu dikali sigma X. Sigma X-nya kan B-nya belum diketahui ya, yang nanti bakal kita cari. Sigma X-nya berapa? 6. Berarti kita masukkan di sini 6. Persamaan yang kedua, kita masukkan lagi persamaan yang kedua. Sigma XY sama dengan A kali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Sigma XY-nya berapa? Sigma XY itu yang ini, 58.000. Lalu, sama dengan A. A-nya tadi masih dicari. Dikali sigma X. Sigma X-nya berapa? 6. Berarti 6A ya. 6A karena A-nya masih dicari. Ditambah B kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berapa? 14. Berarti 14B. Maka persamaannya adalah 58.000 sama dengan 6A ditambah B. 14 atau 14B. Ya, kalau yang pertama 37.000 sama dengan 4A ditambah 6B. Ya, ini dikalikan ya, jadi 6B, 14B. Karena kita menggunakan metode eliminasi, maka kita harus mengkalikan koefisien A atau B supaya hasilnya sama, sehingga bisa kita eliminasi. Di sini yang saya mau hilangkan atau eliminasi adalah yang A. Makanya dikalikan berapa nih supaya hasilnya sama dan bisa dieliminasi. Karena di sini untuk persamaan pertama ini 4A dan persamaan kedua ini 6A, maka untuk persamaan pertama saya kalikan dengan 3 dan persamaan yang kedua saya kalikan dengan 2. Ya. Jadi untuk persamaan pertama 37.000 kita kalikan 3, 111.000 sama dengan 4A dikalikan 3, 12A, ditambah 6 dikalikan 3, 18B. Ini untuk persamaan yang pertama. Lalu untuk persamaan yang kedua, 58.000 kita kalikan 2, yaitu 116.000, sama dengan 6A dikalikan 2, 12A, ditambah 14 kali 2, 28B. Di sini kita bisa melihat kalau koefisien A-nya sudah sama, berarti bisa kita eliminasi. Ya, lalu ini kita kurangkan, kita eliminasi. Maka 111.000 dikurang 116.000 yaitu minus 5.000 sama dengan 18B minus 28B, kan plus kali minus 10B. Maka B sama dengan 500. Karena negatif sama negatif hasilnya positif. Di sini kita sudah mendapatkan hasil untuk koefisien B-nya. Maka selanjutnya apa nih yang kita lakukan? Kita mencari koefisien A. Nah, untuk mencari koefisien A, ini penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Pasti udah nggak asing lagi nih untuk mendengar kata-kata metode substitusi. Nah, untuk metode substitusi ini, di sini saya menggunakan persamaan yang pertama. Ya, bisa persamaan pertama yang digunakan, bisa persamaan yang kedua. Ya, jadi bisa pilih. Di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 37.000 sama dengan 4A tambah 6B. Ya, 4A sama dengan 37.000 minus 3.000, karena 6, B-nya tadi 500, 6 dikalikan 500. Maka sama dengan 34.000. Maka A, 34.000 dibagi 4. Maka mendapatkan hasilnya untuk A sebesar 8.500. Nah, kita sudah mendapatkan koefisien A dan B. A sebesar 8.500 dan untuk B sebesar 500. Berarti setelah ini apa yang kita lakukan? Kita masukkan ke dalam persamaan tren. Nah, persamaan tren di sini yaitu Y sama dengan A plus BX. Yaitu A-nya yaitu sebesar 8.500 ditambah B. B-nya itu 500 ya, sebesar 500X. Maka untuk persamaan trennya adalah Y sama dengan 8.500 ditambah 500X. Nah, tadi kan kita diminta apa nih soalnya? Mencari Q5-nya. Nah, untuk mencari Q5-nya, forecast penjualan Q5-nya, kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan 8.500 ditambah 5.000 ditambah 500X. Nah,
X-nya di sini berapa? X-nya di sini adalah yang tadi banyaknya waktu. Quarter itu ada 4. Maka kita masukkan 4. Lalu 8.500 ditambah 500 kali 4. Maka mendapatkan 10.500. Ini untuk Q5-nya. Nah, dari sini kita bisa meng-cross check nih, benar atau tidaknya untuk Q5-nya. Nah, di sini kita bisa lihat setiap penjualan itu hanya selisih 500, 8.500, 9.000, 9.500, 10.000, maka Q5-nya 10.500 unit. Berarti sudah benar ya, untuk Q5-nya. Jadi untuk mencari Q6, Q7 dan seterusnya itu menggunakan cara yang sama, ya, dengan metode eliminasi terlebih dahulu, lalu menggunakan metode substitusi dengan menggunakan salah satu persamaan, gitu ya. Lalu di sini kita masukkan ke dalam persamaan trennya, gitu. Ya, kalau kita sudah menemukan koefisien A, koefisien B, lalu kita masukkan ke persamaan trennya. Dan kita bisa masukkan untuk mencari Q5 atau Q6 atau Q seterusnya. Ya. Nah, itu tadi semua mengenai anggaran penjualan dan beberapa contoh kasus mengenai forecast penjualan. Ya. Untuk pertemuan kali ini, sekian yang saya sampaikan mengenai anggaran penjualan dan forecast penjualan. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.